Udah mulai. Bisa aku ngapain? Diam aja, gitu aja. Asa-asa urang teh nembean kesal aya teureuteuh hate dugdeug sur sersesah hilangna geuning geus sugan kapisah duh susah hilangna akan tenang urang teh nembean tepang aya nu untuk gerentos kadeudeus susah hilangna nyanding asih dina ati duh sungkan pateuing ayeuna urang ngahiji geus jadi batur saati gumulu siang jeung wengi duh bagja nanding asih Aman, 5 menit. dekau tetepang sadinten tekawawa ku rasakan terdengar di papaleku berbenang di bebenjokeun Makasih ya. Asa-asa urang teh nembean tepang aya teureuteuh hate dugdeug sur sersesah hilangna geuning geus Mulai? kapisah duh Oke. Udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi mitra bisnis NASA, bapak-bapak, ibu-ibu di grup Facebook ini. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Saya juga seorang distributor NASA. Untuk peringkat, saya ikut suami. Kebetulan suami saya seorang eksekutif diamond, otomatis saya pun katut jadi eksekutif diamond. Enaknya di NASA itu seperti itu, ibu bapak. Jadi ketika suami naik peringkat, istri pun naik peringkat. Ketika suami distributor, istri juga secara tidak langsung menjadi seorang distributor. Ketika suami naik jadi manajer, kita istri juga jadi seorang manajer. Ketika suami naik jadi diamond, kita istri juga jadi ibu diamond. Dan ketika suami jadi eksekutif diamond, istri pun jadi eksekutif diamond. Enaknya di NASA seperti itu. Jadi kepada bapak ibu yang ketika gabung atas nama suaminya, nggak usah khawatir, istri pun dengan otomatis tergabung. Jadi tidak perlu tidak perlu merasa yang gabungkan suami saya nggak usah, saya nggak tahu menahu tentang bisnis NASA. Tidak perlu.
Karena walaupun yang gabung suami, ibu atau istri otomatis menjadi seorang distributor NASA. Pada malam hari ini saya diminta oleh suami saya tercinta, Bapak Sindu Sugito Pawiyatan, seorang eksekutif Diamond Director. Saya diminta untuk mengisi bagaimana caranya kita membuat impian supaya segera terwujud, seperti itu ya. Semua harapan kita semua itu, semua impian kita akan terwujud. Nah, bagaimana caranya? Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengalaman kami dalam menjalankan bisnis NASA. Awal mula kami berbisnis NASA, kami pada waktu itu memang hanya mengejar laba eceran. Kami tidak peduli dengan sistemnya, kami tidak peduli dengan pendidikannya. Kami hanya mengejar pada waktu itu laba ecerannya. Sekali kami jual NBP, kami untung 150.000. Sekali kami jual lecitin, kami untung 100.000. Sekali kami jual paket stroke, yaitu lecitin dan NBP, pada waktu itu kami untung 250.000. Kami tidak mikir bisnisnya, kami tidak mikir impian atau apapun. Kami hanya mengejar laba eceran pada waktu itu. Karena kami pada waktu itu belum ada anak pada waktu menjalankan bisnis NASA itu. Jadi kami berpendapat hidup itu seakan hanya untuk saat itu. Jadi ketika kita dapat laba eceran, dapat uang berapapun, ya dihabiskan hari itu. Besok cari lagi. Seperti itu pada waktu itu. Kami tidak pernah membuat impian atau mempunyai impian, hanya keinginan-keinginan, tapi bukan impian. Keinginan kami pada waktu itu ya hanya mendapatkan laba eceran, dihabiskan saat itu, besok cari lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Lama-kelamaan karena seringnya kami ke stokis untuk ambil produk, bahkan dalam satu hari kami itu bisa ke stokisnya Pak Ardi itu di Ngampilan itu sampai 4-5 kali dalam satu hari. Jadi itu diemate gitu loh ya sama karyawan stokis itu. Kok ini datang terus tiap hari. Akhirnya kami ditawarin, Pak, Bu, kalau berkenan datang aja setiap Selasa malam. Pada waktu itu ada acara home sharing di stokis ini di lantai atas, katanya seperti itu. Tapi kami pada waktu itu belum tertarik karena kami tidak suka lah, paling cuman keplok-keplok aja seperti itu. Paling cuma mendengarin orang bicara, nggak suka lah pada waktu itu. Kami selalu menolak. Akhirnya pada suatu saat saya dan Pak Sindu ke situ lagi, dikasih tahu, Pak, Bu, ini loh ada bonusnya. Bonus apa? Pada waktu itu kami secara tidak sadar ya, karena kami tim yang tidak peduli dengan marketing plan-nya itu apa gitu. Ternyata pada waktu itu kami sudah mencapai posisi manajer. Posisi manajer dengan bonus pada waktu itu terkumpul 400.000. Nah, dikasihkanlah sama karyawannya Pak Ardi pada waktu itu 400.000. Wah, ternyata ada uangnya juga. Iya Bu, makanya kalau setiap hari Selasa naik aja, atau sekarang aja naik, katanya. Sekarang ada presentasi di atas. Nah, karena seringnya kita ditawarin terus-terusan gitu ya, lama-lama kan gak enak juga. Oke deh, kita naik ke atas. Dan kebetulan pada waktu itu yang presentasi Pak Ardi. Kita naik, pas Pak Ardi presentasi, Pak Sindu melihat. Bisa dibayangkan ya, Pak Sindu itu kan dia seorang teater ya, pemain teater. Dan Pak Ardi juga macan panggung seperti itu ya. Jadi pembawaannya jelas, semangat, tegas, dan lucu ya kalau Pak Ardi itu.
Jadi begitu Pak Sindu itu lihat Pak Ardi presentasi, langsung lah dia terpesona. Langsung jatuh cinta, langsung setiap hari, setiap ada pertemuan selalu hadir. Dan dia menargetkan saya harus bisa seperti dia. Seperti itu. Jadi setiap kali Pak Sindu datang ke pertemuan Pak Ardi, saya selalu ikut. Saya selalu dicangking gitu ya, dibawa ke sana. Jadi saya tahu bagaimana NASA itu ya. Lama kelamaan, wah menarik juga bisnis ini gitu. Di situ yang saya tangkap sih membuat impian katanya ya gitu. Buat impian setiap kali ada ada pertemuan selalu dibahas membuat impian. Bahkan ditanya impiannya apa. Pada waktu itu kami impiannya apa ya? Kami kayaknya nggak punya impian. Kami selalu berpendapat hidup itu mengalir aja seperti air. Ya lama-lama hanyut ya. Kemudian kita mulai teracuni dengan materi-materi Pak Ardi itu. Kita coba buat impian. Dan puncaknya itu ketika saya hamil anak pertama. Kita hidup di kos-kosan, satu kamar, 1 bulannya itu 100.000 pada waktu itu. Tidak ada isinya sama sekali, cuma ada kasur tipis. Dan saat itulah saya, harusnya kita ini membuat impian itu jauh-jauh hari. Jadi ketika kondisi saat ini saya hamil, mau punya anak, itu harusnya impian itu sudah terwujud. Saya berpikir seperti itu. Coba kalau saya atau kami buat impiannya itu dulu gitu ya. Pasti saat ini kita tidak bingung lagi. Bagaimana mendapatkan biaya untuk persalinan, bagaimana memenuhi kebutuhan bayi, bajunya, macam-macamnya. Pasti tidak akan bingung lagi kalau kita membuat impian jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Kita buat impian jangka pendek. Impian saya pada waktu itu yang jangka pendek harus beli kasur, harus punya biaya untuk persalinan nanti. Itu impian pertama saya di NASA, yaitu ingin membeli kasur. Banyak impian yang kita buat karena sama upline kita kan disuruh membuat impian sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Semua keinginan pada waktu itu kita gunting, kita tempel. Rumah, mobil, kulkas, TV, kompor. Kemudian pokoknya semua isi rumah, semua isi dapur itu ada gambar yang bagus, kita tempel. Kita gunting, kita tempel. Katanya kan impian itu harus divisualisasikan ya. Kemudian kita tempel, kita lihat setiap hari supaya masuk ke bawah alam sadar kita kan, seperti itu. Semua yang saya lihat bagus gitu ya. Kayaknya pengen. Itu saya gunting, saya tempel. Tapi satu yang sangat menancap di hati dan pikiran saya itu, saya pengen kasur. Jadi ketika anak saya lahir, tidurnya empuk gitu ya, tidurnya enggak kedinginan, karena pada waktu itu kasur di kamar saya itu hanya kasur busa tipis itu aja, sisa-sisa dulu waktu saya masih jadi mahasiswa. Jadi anak kos dulu dari SMA dulu. Jadi bisa dibayangkan kan setipis apa itu, udah tahunan kasur itu. Kemudian ditambahi sama teman dari depan kos saya itu bilang, "Mbak Is, masa
anaknya sudah mau lahir kasurnya kayak gini, nanti kedinginan loh, kasihan katanya seperti itu. Itu nancep banget di hati saya. Ya memang sih bicaranya memang apa adanya ya, dan biasa aja. Tapi bagi saya pada waktu itu yang memang pengen punya kasur itu sangat sangat nancep banget gitu ya, sangat menyakitkan sekali. Saya sampai beli kasur aja tidak mampu ini karena memang kita ini hidupnya terlalu santai pada waktu itu. Kita hanya berpikir saat ini, besok urusan besok. Dapat rezeki kita habiskan hari ini, besok kita cari lagi. Karena rezeki bisa dicari. Kita dulu berpikirnya seperti itu. Menyesal sekali rasanya. Jadi kalau sekarang itu banyak distributor muda-muda yang masih SMA, masih sekolah gitu, mereka menjalankan bisnis NASA. Duh, rasanya saya iri sekali gitu loh. Kenapa dari saya dulu tidak belajar bisnis dari dulu gitu ya, tidak mengenal bisnis dari dulu. Kita dulu malah beranggapan kalau ada pelatihan bisnis itu alah paling multi level, alah paling suruh jual keliling, alah paling jualannya kaos kaki seperti itu, alah paling jadi sales. Seperti itu ya. Kemudian ketika impian kami ingin memiliki kasur dan biaya persalinan itu, alhamdulillahnya itu tercapai. Pada waktu itu bonus kami mendapatkan bonus 2 juta berapa itu ya. Jadi bisa membeli kasur dan punya biaya persalinan. Nangis saya pada waktu itu. Alhamdulillah ya Allah bisa tercapai. Kemudian anak pertama lahir, kita masih tinggal di kos-kosan. Pak Sindu mulai menjalankan bisnis NASA dengan fokus, dengan serius. Tidak ada yang lain, semua usaha-usaha kita yang dulu-dulu ditinggalkannya karena dia memang ingin fokus di NASA. Semua konsumen pada waktu itu direkrut jadi member. Itu salahnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk fokus di NASA itu, bukannya kita mendapat banyak keuntungan, justru malah kita tidak lagi mendapat keuntungan sebesar awal-awal dulu. Karena apa? Karena konsumen yang dulu kita rekrut jadi distributor. Akhirnya kita belanja distributor dengan harga distributor. Kan kita tidak dapat apa-apa ya, tidak punya selisih gitu. Karena kita pada waktu itu belum stokis. Jadi tidak ada selisih, malah kita nombok. Kita harus mengambil uangnya ke distributor kita, habis itu kita belanjain ke stokis, habis itu kita nganterin lagi. Jadi boros di bensin pada waktu itu. Itu kesalahan. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, kita ikut pelatihan, kita tahu, oh kesalahan kita ini di sini. Konsumen kita rekrut, pengguna kita rekrut, petani kita rekrut. Itu kesalahannya. Tapi karena pelatihan itulah kita jadi tahu kesalahan kita ada di mana. Kemudian anak kami Simsin itu sudah besar ya. Lahir anak kedua, Yvette. Nah, di sini lucu. Kita kan impian kita kan kasur pertama sudah tercapai gitu ya. Kemudian impian-impian yang lain kayak misalnya kulkas, TV itu juga alhamdulillah sudah tercapai. Nah, kemudian kita ingin punya impian yang lebih besar lagi, yaitu ingin memiliki kendaraan dan rumah. Ini sangat lucu sekali karena pada waktu itu Simsin TK. Simsin itu TK, ayahnya cerita sama dia, Sim, besok ulang tahun ibu, ayah akan ngasih kado mobil, seperti itu.
Anak-anak senang dong ya. Kemudian langsung cari mobil yang ini, mobil yang ini. Apa sayang? Kado yang mana? Oh iya. Nanti ya. Mana kado? Kadonya nanti ya. Di mobil sayang. Ambil. Sama kakak. Kemudian karena dia anak-anak, jadi ayahnya bilang apa, dia cerita semua ke tetangga apa yang dibilangin ayahnya. Ayahku nanti mau beliin ibu mobil loh. Kita tinggal di kontrakan seperti itu. Dia cerita-cerita kalau mau beli mobil, kan mana ada orang yang percaya ya. Bahkan saya pun sendiri tidak yakin gitu ya. Apa iya bisa beli mobil dengan keadaan seperti ini gitu kan. Bonus masih naik turun. Kemudian dia itu karena saking pengennya mungkin ya, saking kuatnya impian dia pengen punya mobil, dia sampai hafal semua merek mobil, logo mobil. Itu Simsin itu hafal sekali. Jadi kalau misalnya kita jalan, di jalan itu ada mobil Avanza, dia selalu bilang, "Bu, Avanza yang di depan itu tipe S." Lah, tahunya dari mana? Ininya loh, logo ininya loh begini, ini logo ininya begini loh. Begitu dilihat, oh iya bener. Kemudian ada lagi, itu tipe G, soalnya begini gitu. Oh iya ya. Terus kalau yang itu Innova, yang ini dia sampai hafal semua merek-merek mobil, bahkan logonya itu hafal sekali. Itu mungkin karena saking dia kuatnya gitu ya, pengen punya mobil. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau membuat impian itu, kita harus melibatkan anak. Anak itu dilibatkan dalam pembuatan impian, karena kalau anak itu tidak mikir, orang tuanya tuh bisa beliin atau tidak, di kantongnya itu ada uangnya atau tidak, di rekeningnya itu ada uangnya atau tidak. Mereka tidak mikir. Mereka mikirnya mobil yang ini bagus, mobil yang ini keren, dan bisa dibeli gitu ya. Kalau kita kan orang tua mau beli mobil mikir dulu ya. Itu harganya segitu, penghasilan kita segini, kadang naik turun, kadang dapat, kadang tidak. Kadang masih utang, banyak utang gitu untuk dibayar gitu. Tapi kalau anak-anak kan mana ngerti kalau orang tuanya punya utang. Jadi mereka kalau pengen apa punya itu ya itu gitu. Yang bagus sekalian. Kalau kita mah kadang juga punya terpikir ya, pengen punya impian mobil gitu. Tapi milihnya pasti yang rendah gitu ya, yang kira-kira bisa terjangkau. Mobil second lah, mobil Avanza lah, Xenia lah, yang kira-kira terjangkau. Bahkan kalau bisa itu pun yang second gitu ya, karena yang sesuai dengan kantong kita gitu. Kalau anak-anak tidak. Kalau anak-anak pengennya ya yang bagus. Disuruh nempelin gambar, yang digunting ya yang bagus Bapak Ibu, dan yang baru. Yang ada ininya, yang ada itunya. Ngerti mereka. Kalau kita lihatnya kantong kita, lihatnya penghasilan suami, lihatnya rekening kita, lihatnya utang kita. Seperti itu. Kemudian Simsin itu selalu bilang, "Ibu, mungkin ya Bu ya, karena kita nggak kebeli mobil, mungkin karena ibu itu nggak pakai jilbab," katanya seperti itu. Pada waktu itu saya memang belum pakai kerudung ya. Kok begitu sih? Iya, karena teman-temanku yang orang tuanya pakai jilbab itu pakai mobil semua. Saya langsung berpikir, oh anak saya ini ternyata dia itu mengamati gitu loh, orang-orang yang naik mobil itu seperti apa gitu. Dan mungkin ini hidayah untuk saya pada waktu itu. Oh iya, nanti ibu pakai kerudung. Nah, kemudian alhamdulillahnya ya, karena dia itu cerita semua ke tetangga-tetangga kalau mau beli mobil gitu ya.
Mungkin ayahnya kan, Mbak Sindu itu kan sifatnya sanguinis, korelik ya. Jadi dia kalau ditantang seperti itu tuh tergugah gitu ya. Ingin selalu membuktikan kalau bisa gitu. Nah, jadi ketika anaknya bicara ke tetangga-tetangga itu kalau mau beli mobil, itu jadi pemicu semangat untuk Pak Sindu untuk segera mewujudkan impian anaknya. Kemudian impian punya mobil pada waktu itu bulan April harus mundur. Tidak kecapai pada bulan April. Sampai akhirnya kita mudik ke Subang karena kita sudah bawa anak-anak gitu ya. Akhirnya kita nyewa mobil, bawa driver. Sampai di Subang, orang-orang kampung sana pada heboh, dikiranya itu mobil kita. Mobil kita. Kemudian ini saya manfaatkan supaya Pak Sindu itu tergerak gitu ya, untuk segera memiliki mobil. Jadi ketika saya bilang sama Pak Sindu, ya orang-orang kampung sini bilang sama ibu tadi bilang orang-orang sini katanya ngiranya itu mobil kita. Jadi besok kalau kita kesini lagi tidak bawa mobil, malulah kita. Oh iya, besok kita beli mobil, kata Pak Sindu. Alhamdulillahnya karena kita seperti itu akhirnya tercapai Bapak Ibu. Akhirnya rezeki itu datang gitu ya. Kita bisa membeli mobil impian anak-anak kita. Kemudian datang lagi nih, kan impian itu kan harus selalu kita perbaharui ya, kita tambah. Ini tercapai kita buat yang baru, ini tercapai kita buat yang baru. Tentunya dengan tetap melibatkan anak-anak, karena anak-anak itu memang pembuat impian yang terbaik pokoknya. Kalau kita mah walaupun kita sudah ada uang gitu ya, sudah ada simpanan untuk mengeluarkan uang yang besar dalam jumlah yang besar itu rasanya masih eman-eman gitu ya, sayang. Tapi kalau anak-anak kan tidak mikir seperti itu. Apalagi kita ibu-ibu mau ngeluarin uang puluhan juta gitu, ratusan ribu aja, itu sayang kayaknya ya, mending ditabung, mending disimpan untuk nanti masa tua gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan tidak. Pada waktu itu kita selalu lewat Jalan Wates. Jalan Wates itu ada plang perumahan. Di plang itu ada gambar logo Singapura itu ya. Anak saya Simsin itu tanya, "Bu, itu logo apa sih?" "Oh, itu negara Singapura." Jauh itu jauh, itu di luar negeri. Wah, asik ya kalau ke situ. Ada saljunya enggak? Oh, kalau di situ enggak ada saljunya. Yang ada saljunya itu di Jepang pada waktu itu. Wah, aku mau ke situ. Setiap kali kita lewat situ kan karena memang sekolahnya melewati jalan itu ya. Simsin sama Yvette itu selalu bertanya tentang papan itu, tentang negara Singapura. Pengen ke situ nanti beli baju ini. Padahal belum tentu kita ke sana karena tidak ada bayangan, tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk bisa pergi ke luar negeri. Kayaknya nggak mungkin gitu ya bisa pergi ke luar negeri. Itu nggak pernah terpikir sama sekali. Tapi Simsin sama Yvette itu selalu tanya. Bahkan setiap kali kita ke toko, dia selalu ingin membeli pakaian yang untuk musim dingin, karena dia mau ke Jepang katanya, mau main salju. Kita beli dulu dari sekarang, beli topi yang ada bulu-bulunya itu, sepatu boot yang ada bulu-bulunya itu.
Dia selalu membeli barang-barang seperti itu kalau kita ke toko itu. Dan karena mungkin saking kuatnya impian anak-anak ya, dan kita sebagai orang tua itu ingin sekali mewujudkan impian mereka, karena mereka itu setiap hari bertanya, setiap hari melihat gambarnya, bahkan mereka cari-cari sendiri, browsing-browsing sendiri. Akhirnya dapat kita reward NASA untuk jalan-jalan ke Singapura, ke Singapura dan Malaysia. Itu apa ya? Sangat di luar pemikiran saya kok bisa gitu ya, saya ke luar negeri pada waktu itu. Tidak pernah terpikirkan sama sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri, apalagi satu keluarga gitu ya. Kayak mimpi. Nah, terus saya selalu berpikir, mungkin ini karena kita membuat impian ini melibatkan anak-anak gitu ya. Jadi Pak Sindu, saya selalu mengajarkan selalu bilang gitu ya ke mitra-mitra NASA, ke distributor-distributor yang baru, untuk membuat impian itu yang besar, yang banyak. Dan kalau sudah punya anak, libatkan anak-anak. Kalau yang belum punya anak, libatkan orang tua. Tanya orang tua maunya apa sih, mau kemana. Kalau kita baru mulai, tanya orang tua kita mau makan di mana. Misalnya di restoran ini. Nah, ketika penerimaan bonus, ajak ke sana. Wujudkan impian mereka. Bisnis NASA ini memang ini ya, kita bisa besar itu berkat impian. Kalau kita tidak punya impian, rasanya tidak mungkin bisnis kita bisa besar. Karena impian itu, kalau di bisnis impian itu arah ya. Kalau di usaha mungkin visi, tapi kalau sehari-hari ya impian. Dulu kita menjalankan usaha, impian kita hanya untuk makan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan perut kita sendiri. Tapi kita harus memiliki impian yang besar. Kita tidak hanya memikirkan perut kita sendiri, kita juga harus bisa memenuhi membantu orang lain gitu ya, memenuhi impiannya, membuat mereka juga bisa memenuhi kebutuhan perut mereka, kebutuhan dapur mereka. Dan itu sangat impian yang besar itu sangat diridhoi oleh Allah, karena kita melibatkan banyak orang tentunya. Begitu ya, Rasni. Sedih rasanya kalau ngomongin masalah impian dulu gitu ya. Kilas balik dulu tuh, aduh, anak-anak minta anak-anak bisa sekolah di sekolah yang bagus. Dulu kita kekeh ya, pengen menyekolahkan anak
di sekolah yang bagus, sekolah yang internasional. Dengan banyaknya omongan-omongan orang, kerja aja tidak, penghasilan kadang ada kadang tidak, itu jualan produk NASA, apa iya bisa menyekolahin anak di sekolah yang mahal itu. Banyak orang yang bilang seperti itu. Kenapa sih Simsin itu sama Ipet nggak disekolahin di sekolah TK pada waktu itu? TK di kelurahan aja SPP-nya bayarnya cuma 35.000. Gratis, bahkan ada yang gratis gitu ya. Tapi kami tidak, kami ingin anak-anak kami sekolah di sekolah internasional gitu ya, sekolah yang bagus. Pada waktu itu Simsin SPP-nya TK itu SPP-nya 470. Kami 2 anak di situ. Banyak orang yang mencibir, dianggapnya kita sombong, dianggapnya kita sok-sokan gitu ya. Tapi itu jadi motivasi bagi kami, motivasi bagi Pak Sindu untuk lebih giat lagi presentasi, lebih giat lagi membina jaringan. Dan akhirnya itu bisa kita buktikan, anak-anak saya, anak-anak kami bisa lulus dari TK itu dengan lancar gitu ya. SPP-nya nggak ada tunggak-tunggakan, nggak ada sampai dikeluarkan seperti itu. Kan kekhawatiran orang itu nanti kalau dikeluarkan karena tidak bisa bayar, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kami mampu. Bahkan karena anak-anak kami sekolah di situ, kami bisa masuk produk NASA itu di sekolah itu. Jadi anak-anak di situ itu gratis sekolahnya. Kemudian impian kami tidak berhenti di situ saja. Anak-anak kami dari situ kemudian kami masukkan SD yang terbaik juga. Kami ingin anak-anak kami itu masuk SD yang bagus gitu ya. Dan sama orang-orang pun, bahkan keluarga saya pun menganggap ngapain sih disekolahin mahal-mahal seperti itu. SPP uang masuk sampai belasan juta, SPP-nya jutaan, bahkan anak 2. Apa tidak takut nanti tidak bisa bayar? Seperti itu. Itu jadi motivasi kami untuk bisa lebih semangat gitu ya. Kita kalau anak-anak kita disekolahkan di sekolah-sekolah biasa, kita akan nyaman dengan segala kegratisannya, segala kemudahannya yang diberikan pemerintah. Ada ini gratis, itu gratis. Tapi kalau kita sekolahin anak-anak di sekolah swasta, SPP-nya aja segitu, kita termotivasi bagaimana supaya caranya tidak nunggak SPP. Tidak dipanggil guru bagian keuangan gitu ya, pegawai bagian keuangan. Akhirnya kita bisnis nasanya kita kita gencar lagi presentasinya, kita gencar lagi promosinya. Orang itu nganggapnya kita sok-sokan, padahal tidak. Bukan maksud kita sombong, bukan maksud kita tapi kita memang ingin maju gitu ya. Kita ingin selalu memepetkan diri dengan the power of kepepet gitu ya. Selalu ingin merasa kepepet, karena kalau sudah kepepet itu rasanya lebih kreatif gitu ya. Kreativitas itu muncul ketika kita merasa kepepet, kita merasa harus. Bahkan ketika ada wisata
ke study tour ke Jepang pada waktu itu, ke Singapura untuk anak usia untuk SD kelas 5. Pada waktu Kak Simsin kebetulan kelas 5. Boleh enggak ikut, Bu? Boleh ikut ya? Boleh. Bayarnya segini loh. Oh, gampang, nanti ayah carikan, nanti ibu carikan. Yang penting kakak berdoa, sholat duha. Dan anak-anak itu kalau sudah punya impiannya kuat, mereka mau melakukan apapun. Suruh sholat duha, mereka sholat duha. Suruh berdoa, nanti berdoanya, ya Allah izinkan saya berangkat ke Singapura ya. Singapura, seperti itu. Dia berdoa seperti itu. Akhirnya tercapai. Kakak Simsin pada waktu itu karena Iket belum cukup umur, akhirnya yang berangkat Kakak Simsin sendiri, dan itu keberangkatan dia kedua ke Singapura. Saya nangis, kok bisa ya anak saya masih SD kelas 5 sudah berangkat ke Singapura 2 kali. Ya Allah, itu sangat di luar pemikiran saya. Tidak pernah terbayangkan sama sekali kami bisa memberangkatkan anak untuk berlibur ke Singapura, belajar ke Singapura. Tidak pernah terpikir sama sekali. Kalau mungkin kami tidak menjalankan bisnis ini, mungkin kami tidak akan punya pikiran sama sekali seperti itu. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada waktu sebelum kami bergabung di NASA itu, kami berniat untuk membuka angkringan. Dan mungkin saya dipanggilnya bukan Ibu Diamond lagi, tapi Ibu Angkringan ya. Seperti saya memanggil tetangga saya yang penjual angkringan itu Ibu Angkringan. Mungkin saya pun kalau membuang ke angkringan akan dipanggil seperti itu, Ibu Angkringan. Dan seramai apapun kalau buka angkringan itu rasanya tidak mungkin bisa memberangkatkan anak study tour ke Singapura, bahkan sampai 2 kali. Rasanya tidak mungkin. Pada waktu itu kami pun sempat berjualan es kencur. Dan tidak pernah terpikir kami berjualan es kencur ini bisa kami piknik ke Bali, bisa membuat kami piknik ke Singapura, ke Malaysia. Tidak pernah terpikir sama sekali. Karena kami tahu kalau jualan es kencur itu untungnya berapa sih? Apa mungkin bisa berangkat ke sana? Apa mungkin bisa kita berlibur ke sana? Tapi alhamdulillahnya kami dipertemukan dengan bisnis NASA ini. Kami dipertemukan dengan upline yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita untuk membuat impian yang besar. Bahkan bulan Februari kemarin itu 2 anak kami, Simsin dan Ipet, itu berangkat ke Jepang, study tour ke Jepang. Itu luar biasa sekali. Karena dulu waktu kami yang saya ceritakan tadi, kami sering lewat Jalan Wates, anak-anak saya selalu tanya baliho itu ya, reklame perumahan yang ada gambar Singapuranya. Dan anak-anak kami pada waktu itu pengen ke sana, akhirnya tercapai. Dan mereka pun setiap kali, seperti yang saya bilang tadi, anak-anak kami setiap kali ke swalayan, setiap kali ke mall, ke toko pakaian, mereka selalu mencari jaket winter, jaket yang ada bulu-bulunya, itu sepatu boot yang ada bulu-bulunya, penutup telinga yang bulu-bulu itu. Dulu kami selalu mengetawakan, kita itu tinggal di Indonesia, ngapain kamu beli kayak gitu, panas. Mereka selalu bilang, ini untuk kita nanti untuk nanti kita main salju, untuk nanti kita ke Jepang, untuk nanti kita ke Taiwan. Dikiranya Taiwan ada salju pada waktu itu.
Dan itu ternyata terwujud kemarin. Februari kemarin 2 anak itu pergi ke Jepang. Luar biasa. Impian itu luar biasa. Berkat bisnis NASA, kami bisa mengantarkan 2 anak kami ke Jepang. Ketika kami cari-cari baju winter gitu ya, ketika kami cari perlengkapan untuk berangkat untuk anak-anak ke Jepang itu, banyak yang tanya, untuk apa Bu? Oh ini untuk ke Jepang. Loh siapa yang mau pergi ke Jepang? Anak-anak. Loh anak-anaknya mau ke Jepang. Mereka kira kita cari pakaian musim dingin itu mungkin untuk jadi TKI gitu ya. Saya enggak, saya cari pakaian untuk anak-anak. Loh yang mau ke Jepang siapa? Anak-anak saya. Usia berapa? SD. Kelas 4 dan kelas 6. Loh, anak-anaknya ke Jepang. Orang tidak percaya. Kalau kita bisa memberangkatkan 2 anak yang kecil-kecil itu ke Jepang. Saudara-saudara juga, teman-teman yang dulu kita tawarin bisnis NASA, mereka ya alhamdulillahnya mereka menolak gitu ya. Kalau misalnya mereka gabung, bingung kan kita. Ya alhamdulillah mereka menolak. Jadi ketika kita bisa memberangkatkan anak-anak ke Jepang dengan uang dari NASA, dengan bonus dari NASA, itu rasanya bangga sekali gitu loh. Rasanya ada kebanggaan tersendiri menunjukkan kepada mereka, nih loh dari NASA, uangnya dari NASA, dari bonus NASA, bisa berangkatin anak ke Jepang. Rasanya membalikan itu tuh, membalikan orang yang tidak percaya dulu sama bisnis NASA kita itu bahagia gitu loh. Orang dulu nyepelein gitu ya, masa bisnis kayak gituan aja bisa besar, bisa sukses dengan bisnis NASA, bisnis jualan pupuk, jualan produk gituan. Crystal Egg itu dulu bilangnya gituan katanya, karena mungkin malu gitu ya, nyebutin multi level gitu, jadi bisnis gituan katanya. Dan ketika sekarang kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, anak-anak bisa pergi ke luar negeri, rasanya bangga gitu, bisa membalikan omongan mereka itu. Jahat ya. Iya, karena mereka itu dulu ketika kita bicara bisnis NASA, bisnis pupuk gitu ya, Crystal Egg, mereka nggak mungkin bisnis kayak gituan bisa besar, nggak mungkin bisnis multi level itu bisa besar, hanya tipu-tipu aja. Mereka kan selalu berpikirnya kalau bisnis multi level itu tipu-tipu gitu ya. Kadang kalau orang-orang nggak tahu, bahkan orang-orang di kampung saya itu karena dengar multi level marketing, mereka ngehnya itu marketing gitu ya. Dikiranya kita jualan kaos kaki loh Bapak Ibu. Bener. Ketika saya cerita sama orang rumah kalau Pak Sindu itu bisnis NASA. NASA itu apa? Oh, bisnis NASA itu bisnis multi level marketing. Hah? Marketing? Bukan jualan kaos kaki kan? Yang bawa-bawa kaos kaki ke rumah-rumah itu. Yang nawarin ke rumah-rumah itu bawa kaos kaki. Ya Allah. Mereka nangkepnya marketingnya itu loh, sales ya gitu kan. Marketing itu kan sales gitu ya. Jadi dikiranya kita jualan kaos kaki door to door. Ya nggak apa-apa sih, bisnis kaos kaki juga kalau dipasarin sama NASA itu kan dibeli sama satu kaos dibeli sama satu NASA, member NASA itu sekarang 1 jutaan lebih ya. Nah, terjual 1 juta kaos kaki kan ya juga besar keuntungannya.
Jadi bisnis kaos kaki juga kayaknya kalau itu produk NASA itu sangat menjanjikan ya, ada poinnya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat impian pengen segera tercapai, itu libatkan anak-anak. Percaya deh, anak-anak itu sumber inspirasi, motivasi terkuat gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat kalau pas anak-anak Bapak Ibu tidur itu tengah malam itu Bapak Ibu bangun sebelum sholat itu lihatin anak-anak itu kalau pas tidur. Itu sangat menyentuh hati. Kita sebagai orang tua itu sangat terenyuh gitu melihat mereka tidur itu. Kita selalu berpikir apa mereka itu sudah bahagia menjadi anak kita. Apa kita itu sebagai orang tua sudah bisa membahagiakan mereka? Bagus Kak. Terus gimana cara ngobatin dedeknya? Sangat luar biasa sekali. Kita tidak perlu mencari motivasi kemana-mana. Cukup lihat anak kita aja. Cukup tanya anak mau apa. Kalau yang belum punya anak, tanya ibu pengen apa. Itu sudah sumber inspirasi, sumber motivasi terkuat untuk kita. Apalagi kalau dibumbu-bumbui itu ada yang nyelekit-nyelekit gitu, itu akan sangat cepat tercapai. Dan tentunya impian kita harus besar juga harus didukung dengan action kita. Kalau impiannya kita besar tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada action, ya sama saja. Impian kan kita besar, kita action, kita bergabung di suatu perusahaan yang memang bagus gitu ya. Insya Allah impian kita akan segera tercapai. Bapak Ibu, ini sudah malam, anak saya sudah rewel. Mungkin segini dulu cerita dari saya. Nggak tahu ini saya bermanfaat atau tidak. Yang penting ini bermanfaat untuk saya. Saya sudah merasakan manfaatnya betul-betul. Saya mengalami hal ini. Jadi kalau misalnya tidak bermanfaat untuk Bapak Ibu, bermanfaat untuk saya. Sekian dulu Bapak Ibu cerita dari saya, karena ini sudah dipanggil sama anak-anak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan saya, terima kasih sudah mau gabung dengan mendengarkan cerita saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. NASA luar biasa. Dengan susah ya.